Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, or malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalin, nama aku Fatur Rozi dari Departemen Statistika dari kelas Proses Stokastik C dengan NRP 500322104. Nah, jadi di sini teman-teman, aku akan membahas mengenai soal 4.2 di bukunya Kulkarni ya teman-teman, terkait soal proses stokastik. Nah, di sini itu soalnya adalah customer arrive at a bank according to a Poisson process. Jadi di sini tergantung Poisson process ya teman-teman. Poisson process di sini terus Poisson ya, with a rate lambda per hour. Jadi lambda per hournya dengan tiket kedatangannya. The bank lobby has enough space for 10 customer. Jadi dia itu hanya cukup untuk 10 customer. Nah, dengan kapan the body when the lobby, ketika lobby itu full, maka incoming customer goes to another branch and it's lost. Jadi gak diterima gitu ya teman-teman. Jadi tolak. Nah, the bank manager assigns one seller to customer service as along the number of customer. Jadi ketika tellernya itu hanya melayani satu, ya jadi tellernya hanya melayani satu customer as along the number of customer in the lobby is 3 or less. Jadi ketika N-nya atau pelanggannya itu kurang dari sama dengan 3. Nah, terus untuk si assign to tellers, if the number is more than 3 but less than 8 gitu ya. Jadi kalau misal kurang dari, lebih dari 4 sampai 7 itu maka 2 customer. Nah, ketika 8 sampai 10, nah kan tadi kan cuma 10 kan, itu maka 3 customer. Jadi dia itu mengikuti state gitu ya teman-teman. Ada state-nya nanti gitu. Nah, terus lalu the service time of the customer is mengikuti distribusi eksponensial gitu ya teman-teman. Let x t be the number of customer in the bank at time t. Jadi dilambangkan dengan xt gitu ya teman-teman untuk kedatangan customernya, proses Markov gitu ya. Model xt t lebih dari sama dengan 0 as a birth and death process and derive the birth and death process. Nanti di sini jadi di sini soalnya itu tanya tentang mengenai bagaimana sih dengan kasus itu untuk dianalisis menggunakan didefinisikan birth and death prosesnya gitu. Oke, yang pertama kita memahami prosesnya teman-teman ya. Setelah dibaca soalnya itu, secara tidak langsung saya sudah menjelaskan ini. Jadi memahami proses. Yang pertama, kedatangan pelanggan mengikuti proses Poisson. Oke, tadi udah. Kapasitas jumlah maksimal lebih 10 pelanggan. Oke, tadi udah juga 10 pelanggan, proses Poisson. Ini udah juga ya tadi teman-teman. Terus jumlah teller yang ditugaskan. Jadi tadi kalau misal satu teller itu ketika dia itu pelanggannya 3, kurang dari sama dengan 3. 2 teller ketika 4 sampai 7. 3 teller 8 sampai 10. Nah, terus waktu pelayanan pelanggan mengikuti distribusi eksponensial mu ya, yang identik dan independen. Jadi dia itu independen. Oke, yang kedua mendefinisikan proses birth and death prosesnya. Jadi birth atau kelahiran atau tingkat kedatangan pelanggan itu dalam lambda, sedangkan mu adalah tingkat kematian atau tingkat peninggalan customer gitu ya dari banknya. Oke, lalu untuk notasi variabelnya xt, di mana x adalah jumlah pelanggan di lobby pada waktu t. Nah, proses ini dapat dimodelkan sebagai proses Markov ya, dengan state 0 sampai 10. Artinya cuma ada 10 pelanggan gitu di dalamnya. Terus tingkat kedatangan pelanggan disebutkan dengan lambda n ya, indeksnya lambda n, n-nya 0 sampai 10. Untuk tingkat pelayanan, untuk tingkat pelayanan sendiri di sini tingkat pelayanan juga dia itu mu n atau indeksnya gitu. Nah, jika n-nya kurang dari sama 3, maka mu-nya 1, 4 sampai 7 mu-nya 2 mu, 8 sampai 10 3 mu gitu ya, teman-teman. Oke. Oh iya, tadi kalau misal kedatangan pelanggan, kalau misal dia state-nya udah 10, artinya di dalam server itu sudah 10 gitu ya, maka tidak ada pelanggan yang datang baru atau dia ditolak gitu ya, karena tempatnya nggak mencukupi gitu ya teman-teman. Oke, jadi oleh karena itu di sini dapat disimbolkan di dalam tabel ini, dapat diilustrasikan, yakni ketika seatnya 0, jumlah pelanggannya 0,
tingkat kelahirannya lambda, kematiannya adalah 0 atau kepergiannya gitu. Oke, bener kan? Kalau misalnya 00 ya udah 0, nggak ada apa-apa gitu. Terus ketika jumlah pelanggan 1, maka tingkat kedatangannya itu adalah lambda, kematiannya adalah mu atau yang dilayani itu mu gitu kan. Nah, sampai 3, tadi kan udah didefinisikan kan, kalau misalnya pelanggannya itu 0 sampai 3 atau kurang dari sama dengan 3, maka dia itu adalah mu, 1 mu. Sedangkan kalau misalnya 4 sampai 8, 4 sampai 7, maka dia adalah 2 mu atau 2 teller gitu ya. Kalau misalnya 8 sampai 10, maka 3 teller gitu. Nah, di mana tingkat kedatangannya itu adalah konstan ya teman-teman ya, lambda ya, kecuali pada ke-10, di mana pada ke-10 ini dia itu tidak diterima pelanggan baru atau ditolak gitu ya pelanggannya yang baru. Nah, terus lalu untuk terlihat bahwa kedatangannya itu konstan atau mu ya, konstan dengan tingkat adalah mu gitu ya. Terus untuk pelayanan perginya itu juga mu n, jadi bergantung pada jumlah pelanggan di dalamnya. Kalau misalnya kurang dari sama dengan 3, maka dia adalah 1 teller atau 1 mu. Kalau misal 4 sampai 7, maka dia 2 teller atau 2 mu. Sedangkan kalau misal 8 sampai 10, maka dia itu adalah 3 mu atau 3 teller gitu. Jadi begitulah definisi dari birth and death proses pada kasus ini. Oke, sekian presentasi dari saya atau yang saya jelaskan sekian. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.